Ya, membaca doa ketika menghadiri majelis taklim. Banyak tuh biasanya Pak Adi Zilo kalau tiap hari itu. Redaksinya banyak. Ada Allahumma inna nas'aluka al-rahman wa nabiyyan wa mursalin. Terus yang keempat, dulu nih, membawa buku dan menulis faedah yang telah didengar dan dipahami, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya kepada istri dan anak. Nah, kadang-kadang kita ini datang ke majelis taklim, ini nggak bawa buku, atau kalau sekarang handphone minimal, catat tuh. Karena dalam kalam bahasa Arab mengatakan bahwasanya ikatlah ilmu dengan catatanmu. Mengikat ilmu dengan catatan. Terkadang ingatan kita ini terbatas. Kita mencatat tuh ilmu sampai rumah, kita mutolaah sendiri, kita pelajari. Oh ternyata ustadz ini begini. Oh ternyata dalilnya begini. Ini kita kaji lagi ulang. Kadang-kadang saya tuh terbiasa tuh. Dulu kayak saya kalau ngaji sama Habib Umar, saya catat tuh. Jadi kalau ngaji itu, kalau nggak dicatat suka ditanya sama beliau. Kemarin anak ngomong ini kira-kira gimana tuh? Dicatat satu-satu tuh muridnya. Kadang-kadang suka begitu. Makanya kita harus biasain. Walaupun kita sudah tua, umur-umur kita segini, catat. Catat sedikit. Ini penting buat kita. Karena salah satu itu adalah mengikat ilmu itu adalah dengan mencatat. Terus apalagi mengajarkannya lagi kepada anak dan istri kita. Kasih tahu tuh anak kita. Oh, kemarin Bapak ngaji kitabnya ini begini. Ajarin walaupun sedikit nggak apa-apa. Ajarin itu. Dulu kalau zaman dulu mungkin Pak Jaris paham tuh. Dulu kalau baca kita ngaji kitab itu bangku meja lingkar, murid-murid suruh baca satu-satu tuh, baca kitab apa yang mau dibahas. Gantian tuh, mungkin pesantren-pesantren juga begitu tuh. Gantian baca tuh. Salah bacaannya nih, ulang lagi koreksi. Cuman baca doang. Baru dibahas sama gurunya. Yang kelima, memandang dirinya itu sebagai orang yang paling rendah daripada hadirin supaya mendapatkan keberkahan dari seluruh para hadirin. Terkadang kita gini, kita merasa ibadah kita udah mumpuni. Kadang-kadang kita merasa ilmu kita udah mencukupi. Kalau ngeliat orang lain, wah ini cuma ece lah. Ya ini begini. Kadang-kadang kita tuh merasa diri kita paling benar, terkadang paling mulia, karena hal ini yang Allah murka kepada iblis. Iblis bisa keluar dari surga karena apa? Karena kesombongannya. Anna khairum minhum. Saya lebih baik daripada kamu. Ini yang membuat iblis keluar dari surga. Kira-kira nih, Bu, Bapak-bapak, kalau ada orang sombong, kira-kira senang apa kagak? Nah itu, kira-kira begitu. Kadang-kadang kita merasa, dia ini begini doang, ya ilmunya begini doang, ya ininya begini doang, cuman segini ya cetek. Kadang-kadang suka begitu tuh. Ini yang berbahaya buat diri kita. Memandang rendah diri orang lain. Yang keenam, tidak menanyakan masalah yang tujuannya hanya untuk menguji pemimpin majelis. Karena hal ini hukumnya adalah haram. Nah, ini terkadang ini penyakitnya kita mau nanya-nanya tuh, mau ngetes gurunya.
Gurunya itu mau dites tuh, oh begini, kira-kira nih bisa nggak dijawab nih? Nih kalau gue nanya begini nih, kira-kira bisa nggak dijawab? Nah, ini nih penyakit juga nih bagi seorang murid. Nah, tapi satu hal, ada guru juga yang kurang ajar, mempersiapkan materi itu seada-adanya. Itu kurang ajar. Guru seperti itu kurang ajar. Karena apa? Yang diajarin adalah manusia untuk mempelajari akhlak, untuk mempelajari adab, untuk mempelajari akidah, untuk mempelajari fikih, hukum. Gak boleh ngasal, harus mempersiapkan materi dan buku-buku referensi yang harus luar biasa. Makanya nggak boleh ngasal gitu. Ini makanya kalau misalnya saya kalau lihat guru suka ngasal, misalnya nih tafsir kemana-mana, ngajar akidah itu ngejelasin kemana-mana, itu mengerikan, itu bisa menjadi sesat kalau nggak ada referensi kitabnya, nggak ada membawa referensi. Di sini alhamdulillah guru-gurunya ini referensinya masih membawa kitab, mensadur kitab. Kalau saya dulu kalau ditegur tuh, kalau saya sama guru saya, kalau nggak bawa kitab mengajar itu sama juga kita itu belajar dengan setan. Nggak ada referensi, ngalor ngidul kemana-mana. Bahasanya apa yang dijelasin kemana-mana, itu yang berbahaya. Ini kurang ajarnya guru. Nah, kurang ajarnya murid adalah menanyakan masalah untuk menguji pemimpin majelis. Yang ketujuh, menghormati pemimpin majelis. Menghormati, saling menghormati. Kita juga saling menghormati. Yang kedelapan, tidak melangkah di atas pundak-pundak para hadirin semata-mata hanya untuk di bagian depan, kecuali dia termasuk golongan ulama. Nah, terkadang kayak gini Pak, Bu. Kadang saya sering ditemuin itu di Jakarta. Kalau pengajian yang memang ustadznya bagus, kiainya bagus, habibnya bagus, wah itu kan rame tuh. Kadang-kadang orang pengen maju pundaknya sendiri, kadang telat. Tapi pentingnya kita berguru kepada guru bertalaki. Pentingnya itu apa? Bukan hanya berguru dengan kitab, tapi melihat akhlaknya guru. Saya punya guru Habib Abdurrahman bin Ahmad, Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Beliau kalau ada acara haul, acara khatmil Quran, itu selalu kalau dia datang terlambat selalu duduk di belakang. Padahal beliau guru besar di Jakarta. Kalau ini dia di belakang aja, walaupun disuruh panitia ke depan, mereka nggak mau. Itu adab. Makanya harus jelas tuh, guru itu harus jelas sanadnya, sanad keilmuannya. Jangan asal ambil comot guru. Misalnya saya ke Habib Umar bin Abdurrahman As-Segaf. Gurunya Habib Umar siapa? Habib Abdurrahman As-Segaf. Habib Abdurrahman As-Segaf siapa lagi? Terus sampai sanadnya itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting nih, sanad keilmuan ini penting banget bagi kita. Hati-hati, guru-guru sekarang terkadang sanadnya itu tidak tersambung pada Rasulullah. Gampang membid'ahkan orang, gampang mengkafirkan orang. Padahal yang kita pengen adalah pengetahuan baru, pengetahuan ilmu baru. Jangan sampai kita mengkafirkan orang. Karena Wali Songo datang ke sini adalah mengislamkan, bukan mengkafirkan. Yang kesembilan, memasuki ruangan yang kosong di pertengahan majelis.
Maksudnya gimana? Ini ada hadis dari Rasulullah SAW, saya bacakan artinya. Dari sahabat Abi Waqid Al-Laisi radhiyallahu anhu, sesungguhnya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama di masjid bersama para sahabatnya, tiba-tiba datang 3 orang. 2 di antaranya ikut datang menghadiri dan yang satu lagi pergi. Tatkala keduanya berdiri di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua mengucapkan salam dan salah seorang dari keduanya tersebut melihat tempat yang kosong di dalam majelis, maka ia masuk dan temannya duduk di akhir majelis dan temannya ketiga pergi tidak ikut hadir. Tatkala selesai majelis, Rasulullah SAW bersabda, "Aku akan mengabarkan kepada kalian tentang 3 orang yang tadi. Salah satu di antara mereka mendekat kepada Allah, maka Allah mendekat kepadanya. Dan yang kedua, dia malu kepada Allah, maka Allah juga malu kepadanya. Dan yang ketiga, dia berpaling dari Allah, maka Allah juga berpaling darinya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya gimana nih? Datang orang ketiga, dia pengen majlis, dia maju ke depan, ngisi yang kosong. Nah ini Allah mendekatkan dia. Terus ada yang malu-malu, di sini aja deh. Kata-kata gitu. Apakah nggak bertentangan sama yang tadi, adab yang tadi? Enggak. Ini beda lagi konteksnya. Terus kalau dia pergi gimana? Allah juga pergi dari dia, nggak mau menghadiri majelis taklim. Ini makanya sangat disayangkan kalau orang yang tidak hadir di majelis taklim. Terkadang nih majelis taklim nih ini sepi dibanding dengan majelis maulid, dibanding dengan tabligh akbar. Benar gak? Karena dalam majelis taklim ini ngomong tentang fikih, ngomong tentang tauhid. Kadang-kadang suka hilang tuh kita nih, suka paling orang kita bisa seberapa sih? Tapi kalau tabligh akbar, penuh, semuanya penuh. Itu nggak dilarang, nggak dilarang. Tapi yang terutama ini nih, karena Allah akan mengampuni kita keluar dari majelis ini, Allah akan mengampuni kita. Selama kita di majelis ini, malaikat minta pengampunan kepada kita. Yang adab ke-10, tidak menjawab masalah jika enggak ditanya. Karena hal ini termasuk sifat yang kurang baik. Terkadang gini, terkadang ada orang bertanya nih, lagi ngomong nih, Ustaz, saya ini gini, saya punya permasalahan ini. Yang jawab bukan gurunya, yang ngejawab temennya. Wah ini begini, ini solusi. Nah itu kurang baik. Ini begini. Ini yang jadi permasalahan kita sehari-hari. Terkadang suka begitu tuh. Bener gak? Ada lagi juga dalam bertanya ini hal-hal yang rumit di dalam majelis taklim itu, kalau kata guru saya lebih baik dihindari. Kalau mau menanya hal-hal yang rumit yang bersifat pribadi misalnya, itu berdua aja tuh, atau enggak sendiri, tidak ada di dalam majelis ini. Karena apa? Karena takut orang itu bisa bisa mereka-reka. Oh ternyata rumah tangga ini lagi begini ya. Oh rumah tangganya dia ternyata lagi begini. Oh ternyata dia punya masalah begini. Oh anaknya dia begini. Nah, ini dihindari tuh pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena apa? Hal ini bisa menyebabkan fitnah baru pada majelis tersebut. Orang jadi semua tahu untuk permasalahan gitu. Tapi kalau disamarkan, pertanyaannya disamarkan, misalnya sebulan
ini begini-begini, ada teman saya begini, padahal dirinya sendiri, itu boleh. Tapi kalau misalnya ngomongnya beda lagi, nah itu jangan. Kalau lebih baik secara pribadi. Yang ke-11, memperbanyak niat yang baik tatkala akan menghadiri majelis taklim. Nah, ini nih kita sering kejebak. Emang setan tuh halus, Pak, Bu. Setan tuh halus untuk masalah yang kayak ginian. Kadang-kadang kita bersolek menghadiri majelis, beginilah. Tapi niatnya bukan karena Allah. Karena apa? Ingin dilihat orang. Kadang-kadang suka begitu. Pakaiannya yang begini. Ingin dilihat orang. Makanya pentingnya niat kita ini hadir ke majelis taklim itu untuk apa? Ini kita harus periksa juga nih diri kita. Kadang-kadang suka begitu tuh. Jangan jauh-jauh dari saya. Contohnya saya. Kadang-kadang pakai sorban ini, pakai sorban itu, gamisnya ini atau kain sarungnya ini. Kadang-kadang suka terbesit tuh. Lihat orang nih, kayak cakep nih. Kadang-kadang suka begitu. Ini berbahaya nih. Kadang-kadang saya suka untuk melawan itu, bagaimana caranya untuk melawan mereka gitu. Banyak-banyak istighfar dan banyak-banyak sholawat kalau kata guru saya. Karena apa? Mempertemukan hati kita kepada Allah untuk bisa koneksi kepada Allah itu adalah dengan niat baik. Niat baik ini memang apa ya? Makanya Habib Ali Idrus tuh di ta'rib ya, bikin kitab tebal segini. Itu membahas tentang masalah niat doang. Membahas masalah niat itu dikupas. Ini yang jadi inian kita. Ini niat kita nih penting nih buat kita. Kita hadir majelis taklim buat apa nih? Untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah keilmuan kita, menambah pengetahuan kita, itu boleh. Tapi kalau untuk pamer, nah ini berbahaya. Kadang-kadang kalau diundang maulid, saya jarang pakai sorban. Ini sorban saya cuma buat sholat doang. Karena keutamaan memakai sorban dalam sholat itu 70 derajat lebih tinggi dibanding yang tidak memakai sorban. Itu. Yang ke-12, jika ruang majelis sempit, maka dianjurkan untuk merapatkan posisi duduknya. Hal ini jika masih memungkinkan agar yang lain dapat duduk di sampingnya, sebagaimana firman Allah, wahai orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah kamu sekalian dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untuk kalian. Dalam surat Mujadalah ayat 11. Maksudnya gimana nih? Di sini diterangkan bahwasanya ketika kita nih datang ke majelis nih. Kita datang ke majelis sempit nih. Wah, rame di sini kan. Ada orang yang belum masuk. Kita maju, Pak. Bu, kita maju. Wah, ayo sambil duduk di samping. Kanan kiri kita masih kosong, ayo maju. Nah, ini nanti niscaya kata Allah di sini diterangkan bahwasanya nanti di padang mahsyar kita akan dilapangkan gitu. Enggak sempit-sempit kita. Dalam kehidupan kita enggak bakalan sempit. Yang ke-13, tidak menahan diri untuk tetap duduk di majelis, sedangkan dirinya ingin ke kamar mandi dengan hajat buang air kecil atau buang air besar. Karena menahan kencing atau buang air besar itu dapat menimbulkan efek samping yang negatif pada badan kita.
Dan yang lebih utama adalah keluar dari majelis menuju kamar mandi dengan sopan, kemudian kembali lagi ke majelis. Nah, terkadang kita suka nahan-nahan kencing nih, saking asiknya kita melihat atau mendengarkan ta'lim, gurunya enak misalnya. Nah, ini penting buat kita. Kalau udah mau tipis aja keluar. Tapi cara keluarnya bagaimana? Habib Zain bin Ibrahim Smith menerangkan cara keluar dari majelis taklim, caranya nih, jangan membelakangi guru. Kita kadang-kadang kan misalnya ini di sini nih, ya kan? Kita pantatin guru udah begini. Nah, ini jangan kalau bisa. Tapi dipakai. Kalau mau ini mundur atau enggak ke samping keluarnya tuh. Ini salah satu tipsnya supaya kita nggak kehilangan keberkahan kita kepada guru kita. Jadi kalau misalnya memang mau keluar kencing atau nggak izin, gini, cukup kasih tanda, gini. Keluar. Jangan sampai hal ini bisa bisa mengganggu dirinya terhadap majelis taklim tersebut. Yang ke-14, ini sering nih. Ini sudah dipakai sama Mushola Al-Ikhlas. Ketika akan keluar dari majelis taklim, maka dianjurkan doa berikut ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini udah dipakai nih. Alhamdulillah udah ini. Nah, sekarang faedahnya apa sih baca gituan? Faedahnya apa itu? Kalau bisa dicatat nih, Bu. Para ulama menjelaskan faedah dari membaca doa tersebut sangat besar. Di antaranya adalah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang duduk di suatu majelis dan di dalamnya banyak terjadi perkataan yang buruk yang menyebabkan dosa, kemudian sebelum dia berdiri dari majelis tersebut dan dia membaca subhanakallahumma wa bihamdika sampai selanjutnya, maka Allah mengampuni perkara-perkara yang terjadi di majelis tersebut. Oh, luar biasa nih faedahnya nih. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmizi dan Nasai. Kadang-kadang suka orang nanya, ini kedudukan hadisnya gimana? Apakah sahih, ataukah hasan, ataukah dhaif, ataukah palsu? Kalau sudah lebih dari 3 periwayat, kalau itu dibilang dhaif, itu akan menjadi naik menjadi hasan, menjadi baik, di bawah sahih. Boleh dipakai gak? Boleh. Kadang-kadang hadis dhaif juga bisa diamalkan, boleh diamalkan. Untuk apa niatnya? Untuk menambah semangat. Yang nggak boleh hadis palsu. Yang nggak boleh hadis palsu. Selama tidak bertentangan dengan syariat itu hadis dhaif. Nih, yang tadi saya terangkan lagi tentang niat. Di antara niat yang baik ketika akan menghadiri majelis taklim, yang pertama, niat untuk mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena menuntut ilmu itu hukumnya apa? Wajib. Wajib, Pak, Bu. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Terkadang nih, ada di mana-mana saya temuin masjid yang lain. Udah waktu syuruk misalnya, ada yang sholat syuruk, tapi majelis taklim masih berlangsung. Ini bagaimana hukumnya? Saya balikin lagi. Majelis taklim hukumnya apa?
Wajib. Sholat suruk hukumnya apa? Lebih utama mana, wajib sama sunnah? Nah, kadang-kadang kita suka salah kaprah dalam hal itu. Hukum tuh, mengenai hukum. Yang kedua, niatnya itulah untuk menjaga waktu. Menjaga waktu itu bagaimana sih? Apa sih menjaga waktu itu dari kesia-siaan? Mengisi nih kita nih waktu dalam majelis taklim ini adalah dengan niat yang menjaga waktu yang baik. Kita nih misalnya nih kita duduk nih, biasanya saya kalau misalnya habis subuh nih saya ditemenin Pak Onofir atau enggak Pak Jimarlan, duduk ini ambil zikiran terus baca Quran sebentar, selesai baru keluar sholat sebentar. Nah ini nih menjaga waktu. Yang ketiga, niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah ini majelis taklim ini niatnya apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai niat yang lain. Yang keempat, niat untuk membersihkan hati dari sifat-sifat buruk. Itu tadi. Jangan sampai kita merasa paling benar di antara yang lain. Atau nggak paling bagus di antara yang lain. Ingat, ana khairum minhu. Setan tuh, iblis tuh. Saya lebih baik daripada kamu. Yang menyebabkan iblis keluar dari surga. Yang kelima, niat untuk memperbanyak jumlah hadirin dalam majelis tersebut. Nah, ini tugasnya DKM. Gimana caranya bisa memperbanyak jumlah hadirin? Mungkin kali ini ada roti, mungkin sebulan sekali ada mungkin hidangan yang lain, atau yang lain misalnya habis kajian subuh mendapatkan sayuran gratis misalnya. Ini kan hal-hal yang menarik tuh nantinya. Yang keenam, niat untuk mendekatkan diri dengan orang-orang alim dan orang-orang yang soleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terkadang untuk mengajak anak kita yang kecil nih udah jarang. Dulu ayah saya tuh, kalau saya masih kecil tuh, saya sering dibawa-bawa tuh tempat ulama-ulama, tempat kiai-kiai, tempat habib. Karena memandang orang soleh dapat memperbaiki hati kita. Dan biasakan anak-anak kita untuk bisa terbiasa memandang orang-orang soleh, orang-orang alim. Ajak. Walaupun cuma salaman, selesai pulang, nggak apa-apa. Ajak. Latih mata anak-anak kita itu untuk bisa melihat orang soleh. Nah, terkadang guru-guru kami itu selalu kalau ngelihat, mungkin tahu ya di YouTube-nya Habib Jindan itu, anak-anaknya masih kecil itu selalu dibawa kemana-mana, atau enggak ke majelis taklim Habib Ali Pitang, itu anak masih kecil itu dibawa. Habib Jindan dulu waktu kecil juga begitu juga, masih kecil dibawa ke majelis taklim. Itu melatih hati kita pada orang-orang soleh. Pandangan orang soleh jangan dikira bukan pandangan nggak bermanfaat. Itu ada manfaatnya. Pandangan orang yang soleh. Hati-hati Pak, Bu. 7. Niat mengangkat derajat dirinya di sisi Allah. Nah, ya Allah, mudah-mudahan saya di majelis taklim ini bisa mengangkat derajat saya. Nah, ini penting nih, mengangkat derajat saya. Derajat dalam artian bukan hanya derajat harta, bukan itu.
Derajat di sini adalah menambah takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah gairah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih. Yang kedelapan, niat untuk mengeluarkan dirinya dari kebodohan menuju cahaya ilmu. Nah, menambah pengetahuan. Kita harus menambah pengetahuan. Kalau Imam Syafi'i, kalau nggak mau hadir majelis taklim atau tidak mau belajar, ya nanti siksaannya akan menjadi bodoh gitu seumur hidup kita. Yang kesembilan, niatnya untuk menyambut tali silaturahim, yang faedahnya adalah dapat memperpanjang umur kita. Nah, ini silaturahim nih. Jangan sampai majelis taklim ini menjadi perkumpulan ghibah. Jangan sampai majelis taklim ini menjadi perkumpulan orang-orang yang khianat. Jangan sampai perkumpulan majelis taklim ini adalah perkumpulan yang menjadi orang-orang yang tidak baik, niatnya tidak mendekatkan kepada Allah, malah menjauhkan diri kita kepada Allah, atau menyebabkan permusuhan terhadap kita sesama muslim. Makanya kemarin tuh saya di Al-Hidayah tuh, ingat tuh kemarin di Al-Hidayah itu ada orang di Al-Hidayah ada jamaah tabligh, itu luar biasa. Dia cuma niat memperkenalkan la ilaha illallah kepada semua orang. Dia ngetuk pintu masing-masing untuk mengajak sholat berjamaah di masjid. Ini luar biasa. Kita belum tentu. Karena apa? Mentalnya dia udah mental gak takut ditolak. Kita belum tentu nih. Orang-orang kayak kita nih belum tentu mentalnya seperti itu. Ini saya sangat konsen. Dan tiba-tiba mereka datang ke rumah saya. Habib, ini begini. Saya ada acara gini nanti di Lampung. Oh ya, khair insyaallah. Rajin silaturahim. Saya tanya, ente tahu rumah aneh dari mana? Dari anak-anak kecil tuh. Hadir ke rumah silaturahim. Yang ke-10, niat sebagai mana niatnya orang-orang soleh ketika mereka menghadiri majelis taklim. Nih, niat-niatnya orang soleh itu nanti kalau ada waktu saya akan bahas. Niat-niat orang soleh ini salah satunya ya adalah itu tadi, kayak niatnya orang jamaah tabligh. Apa itu? Memperkenalkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu salah satunya. Itu apa kita punya? Punya nggak kita punya kayak begitu tuh? Kita kadang-kadang nafsi sendiri-sendiri, diri gua aja belum bener. Jangan gitu. Jangan begitu. Kalau bisa nih sedikit mungkin kita pelan-pelan tuh kasih tarbiyah pada keluarga kita minimal. Jangan sampai kita kosong-kosong banget. Gitu ya. Nah, mungkin dari saya sekian, masih banyak lagi nih bahasanya. Mungkin ada yang lain, ada pertanyaan, silakan. Terima kasih untuk Habib Romi untuk ilmunya. Alhamdulillah kita masih dapat sececah ilmu cahaya gitu dari Habib Romi untuk adab majelis ilmu atau majelis taklim. Jika ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu terkait tadi adab majelis ilmu, kami persilakan. Boleh. Masalah adab Pak Haji, tadi dikatakan jangan sampai kita melangkah maju memegang pundak apalagi kepala. Wabil khusus
mungkin di masjid saat Jumat lah, saat ibadah sholat lah. Yang saya pertanyakan begini Pak Ustadz, Pak Habib, di Madinah maupun di Makkah itu kayaknya bukan hal yang baru dan hal yang biasa, udah sangat biasa. Yang saya pertanyakan begini, agar supaya kita tidak dipegang pundak, apalagi kepala, ya. Apakah kita yang sudah dulu lebih baik ke depan? Ya, itu kan menyangkut adab. Ya, saya kira di masjid ataupun di Madinah atau di Makkah itu, bagaimana kalau orang yang tidak mau ngisi di depan tapi pengennya di belakang saja? Ya, bahkan yang di depan kosong dia tidak mau. Ya, apakah itu adab yang begitu yang kita salahkan juga? Ya enggak, karena itu adab itu sudah jadi tradisi lah, ya di depan sajalah, ya kalau yang sudah pernah apalagi sering ke Madinah itu bukan hal yang udah biasa itu. Kadang-kadang pengen nyender di tiang, coba lihat di Mekah saja, di luar mah udah penuh, ya, tapi umum kayaknya, tapi di dalam masih kosong, di Istiqlal kayak di mana kayak lah ya. Itu ada adab ini harus gimana ya? Apa adab ini yang begitu kita salahkan? Ya, adab yang mengisi di belakang tapi di depan dia nggak mau isi. Bahkan disuruh pun tidak mau sama panitia lah ya. Ayo Pak ke depan Pak, ayo Pak. Menang baik. Ya, apakah itu dia termasuk jadi dosa? Ya, saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, makasih Pak Haji pertanyaannya. Hal ini memang sebuah dilema buat kita, karena orang yang membiasakan dan menormalisasi hal tersebut adalah hal-hal yang memang menurut saya itu kurang baik. Karena dalam gini, Pak Haji, Madinah, Makkah itu bukan ukuran suatu syariat. Madinah, Makkah itu syariatnya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Adab ini tadi kemarin Ustaz Khairul Anwar bilang, ini ilmu bagus tapi nggak ada adabnya. Itu kurang. Ibarat kita pakai baju nggak pakai celana. Itu tuh adab tuh. Ibaratnya begitu. Kalau misal kadang nggak usah di Mekah Madinah, di sini aja deh. Karena tadi Baju bilang nyender, pengen nyenderan. Kita nih begini aja. Kadang-kadang suka begitu. Oh ya di belakang, ya udah di belakang aja. Nah ini yang jadi pembahasan berulang-ulang tadi kita. Sebab apa? Satu, kalau memang orang itu tidak mau masuk ke depan, maju ke depan, ya udah memang cuma sampai situ. Tadi kan Rasulullah kasih tahu tuh, dia malu, katanya. Dia malu terhadap aku, maka aku juga malu kepada dia. Gak ada keutamaannya. Apalagi kalau dia sampai lari. Nah yang jadi indahnya kan yang mendekat kepada aku akan mendekat kepadanya. Itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kalau kata Pak Haji di Madinah maka orang-orang hitam biasanya suka melangkahin tuh kepala kita di depan Ka'bah, kadang-kadang suka begitu tuh. Nggak punya adab. Karena dia begitu memang sudah kulturnya dia begitu. Nah, kita nih kalau sudah belajar begini, jangan ngikutin kayak begitu. Karena apa? Ini patokannya adalah syariat. Patokannya adalah adab. Adab yang telah diajarkan oleh guru kita. Jangan sampai dalam hal ini, apapun ya, dalam majelis taklim ataupun sholat Jumat, nah ini jangan sampai kita melangkah, apalagi sampai melangkahin kepala. Kadang-kadang kalau orang lagi sujud nih, Pak Bu, orang lagi sujud, kadang suka melangkah. Masya Allah. Di Makkah, di Madinah sama aja. Nggak ada adab.
Nah itu patokannya itu boleh nggak? Ya, nggak boleh tetap. Nggak baik. Yang tadi Pak Haji bilang harusnya kita ke depannya itu tadi Rasulullah dijawab. Kalau dia malu kepada ya udah Allah malu pada dia. Itu Pak Haji kira-kira ya. Ada lagi? Ada lagi dari Bapak atau Ibu sekalian? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang menanyakan tentang adab sholat ya Pak ya. Untuk sholat sunat, contohnya kita sedang sholat. Kalau di Mekah atau di Madinah kan kalau lagi sholat sunat tuh tangannya selalu begini Pak. Itu tanda kita nggak boleh lewat. Nah kalau di Indonesia itu kan sering kita di sini lah gitu, sering mengabaikan itu Pak. Jadi orang lewat itu sholat sunat gitu, lewat depannya ada kok. Gitu. Gimana menurut Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada memang beberapa pendapat dalam sholat itu kalau ada yang mau lewat suka begini nih, boleh nggak? Mungkin pendapat Imam Malik boleh, Imam Syafi'i nggak bisa, yang mendapatkan nggak bisa, nggak boleh. Ada lagi yang bilang bahwasanya pendapat ulama itu padahal kalau dia tahu penghalang sholat itu sejadah itu bisa jadi penghalang sholat. Misalnya nih ujung sejadah nih ada garis. Kan Rasulullah mengatakan sabdanya Rasulullah bahwasanya sejadah itu kan ada garis tuh. Ya kan? Rasulullah bilang halangilah sholatmu dengan tongkat atau garis. Sejadah itu sudah cukup. Sejadah itu kalau dalam Imam Syafi'i mengatakan sejadah itu gak akan dia ada garis tuh biasa itu. Itu menjadi sutrah tuh sebenarnya. Kalau kita mau lewat gak apa-apa. Atau nih sholat begini nih, nah sejadah gini, ujung sejadahnya itu di bagian garis. Boleh. Asal tidak mendekati kepalanya jamaah. Gitu Pak ya. Jadi kalau misalnya Imam Malik sama. Tapi kalau Imam Syafi'i menambah gerakan sholat itu yang bisa membatalkan sholat. Dalam mazhab-mazhab lain pendapat mazhab tuh beda-beda. Imam Hanafi, Imam Hambali beda, Imam Syafi'i beda. Tapi Imam Malik membolehkan. Kayak gitu. Ya Pak ya. Ada lagi? Ada lagi dari Bapak atau Ibu? Jika sudah tidak ada, mari kita tutup untuk majelis taklim ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kami dari DKM yang sebelumnya sudah menginfokan untuk pengisi taklim Ustaz Haji Ahmad Hasanuddin karena beliau masih belum bisa hadir. Dan alhamdulillah sebagai pengganti Habib Romi sudah bersedia. Semoga Habib Romi dan keluarga diberikan kesehatan selalu dan diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ini dengan baca alhamdulillahirabbil alamin dan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.